Memang betul, kita semua difokuskan ke Yildiz. Dan beberapa kali pun Yildiz pun mengancam dengan serius. Artinya sempat memang mukanya juga sampai kecewa banget gitu karena expected goalnya dia tinggi terhadap tendangan yang dia berikan itu. Tapi sebenarnya kalau ini diantisipasi dengan zona marking yang cukup disiplin terhadap defensive line, ya terbukti dengan adanya gol yang dianulir itu ya walaupun memang ya. Udinese juga ada yang Nggak tahu dianulir. kenapa tengah itu untuk transisi ke depan cepat, tapi begitu kita agak diserang balik ataupun memang lagi nyerang itu tengah kosong, sering banget kosong gitu. Apalagi kalau nggak ada Kevin Turam. Kita tahu memang McKennie itu memang mobile ya, tapi gue juga nggak tahu kenapa dia ini kayak nggak tahu tempat. Jadi Halo teman-teman Suara Juventini. Nah, sebelum aku mulai, aku Amel dan juga narasumber kita, kami mau mengucapkan bela sungkawa terhadap saudara-saudari kita yang berada di Sumatera. Semoga keluarga yang ditinggalkan akan dapat diberikan ketabahan dan semoga kondisinya cepat membaik. Nah, mungkin dari narasumber kita ada mau tanggapan, mungkin Mas Suryo silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Ikut berbela-sungkawa terhadap saudara-saudara kita yang terkena musibah di Sumatera. Semoga keluarga yang ditinggalkan tetap diberi ketabahan dan semoga bantuan-bantuan yang datang cepat tersalurkan dan tepat pada porsinya. Semoga bencana ini cepat selesai. Amin. Amin. Terima kasih Mas Suryo dari Mas Michael, boleh? ya, untuk teman-teman kita yang berada di Sumatera, baik yang terdampak maupun tidak terdampak, karena ada juga yang tidak kena musibah tapi daerahnya terdampak ya. Untuk pengungsi-pengungsinya pasti diserahkan ke daerah yang tidak musibah. Tapi untuk semua yang terkena bencana ini, semoga diberikan kekuatan, ketabahan, dan semua bantuan dari baik pemerintah maupun tim-tim lain dapat tersalurkan dengan baik, dan juga untuk kepada tim SAR diberikan keselamatan, dan semua keputusan dari tim SAR maupun BNPB itu adalah keputusan yang terbaik. Kita semua berdoa yang terbaik dari sini. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Suryo, terima kasih Mas Michael, amin. Dan pastinya kami sekeluarga besar Suara Juventini berdoa yang terbaik untuk teman-teman kami yang terdampak. Nah, teman-teman, sekarang kita mau mulai masuk dulu nih ke materinya. Tapi sebelum masuk ke materi ya, aku mau ngasih tahu nih buat teman-teman nih yang mungkin mau dapat teman nih suara teman-teman Juventini lainnya gitu ya, biar ada grup WA yang terhubung gitu ya, juga bisa kabar-kabaran nih sama teman-teman kita di pelosok manapun. Kalian bisa banget gabung aja nih ke membership kita. Nanti kalian bakalan tergabung dalam grup WA yang pastinya kita bakalan update terus nih tentang klub kesayangan kita yaitu Juventus. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau bahas seru nih ya, di mana Juventus nih menang 3 kali berturut-turut ya. Kita patut applause ya. Semoga kita tetap tak terkalahkan sampai akhir tahun baru nanti. Tentunya aku bakalan bahas bareng Mas Suryo dan juga Mas Michael. Nah, boleh nih Mas Suryo dan Mas Michael mungkin disapa-sapa lagi nih teman-teman Juventini kita. Silahkan Mas Siapa Suryo dulu? dulu deh. Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Gue Suryo Juventini dari pinggiran Jakarta atau daerah penyokong Jakarta, Depok. Oke, terima kasih Mas Suryo dari Depok. Boleh silakan Mas Michael. Halo semuanya, suara Juventini, selamat pagi, siang, sore, malam, maupun kapanpun kalian mendengar ini. Salam, saya Michael Simurangkir, Juventini dari planet luar Bekasi. Oke, terima kasih Mas Michael. Nah, teman-teman, sebelumnya tadi kalau misalnya kalian nih mungkin nih belum mau nih untuk tergabung dalam membership, tapi mau memberikan dukungan kepada host-host kita maupun juga narasumber kita, sekarang kita udah ada yang namanya QRIS nih ya, teman-teman. Jadi kalian bisa tinggal scan gitu ya buat ngasih dukungan ke Suara Juventini. Siapa tahu nanti nextnya kita bakalan banyakin nih podcast-podcast kayak gini yang offline ya Mas Surya ya Mas Michael.
Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke materi pertama kita nih ya. Seperti yang kita tahu ya, Juventus ini kan berhasil lolos nih ke perempat final Coppa Italia setelah menang meyakinkan 2-0 atas Udinese di Allianz Stadium. Nah, gol Juve ini dicetak oleh Jonathan David ya di babak pertama dan satu penalti dari Manuel Locatelli di babak kedua. Nah, sebenarnya nih David itu sempat bikin gol lagi nih, tapi ternyata dianulir karena offside setelah dicek lewat VAR. Nah, kalau kita lihat nih secara permainan Juventus itu kan benar-benar mendominasi nih Mas ya. Udinese ini cuman bisa menciptakan peluang dengan nilai expected goal-nya itu 0,11, di mana itu kecil sekali ya, artinya nih hampir nggak ada ancaman yang berarti. Nah, kemenangan ini kan bikin Juventus tentunya makin percaya diri nih buat ngejar Coppa Italia ke-16 mereka. Nah, gimana nih menurut Mas Michael dan juga Mas Suryo, gimana sih jalannya pertandingan secara keseluruhan? Nah, kira-kira ada nggak sih momen-momen penting ya yang paling layak nih menjadi sorotan waktu Juve menang 2-0 atas Udinese ini? Nah, boleh silakan Mas Suryo dulu ya. Silakan Mas Suryo. Ya, puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kita dapat memenangkan perempat final menuju perempat final Coppa Italia dengan kemenangan meyakinkan 2-0 ya. Memang gini, secara pertandingan menarik. Di sini ada, oh ya teman-teman, kalau di membership Juventus ini kan kita sama-sama punya sosial media ya. Dalam rangka bantuan atau katakanlah bencana Sumatera, kita bisa saling berhubungan. Tidak perlu tampil kalau memang tidak mau tampil seperti ini, tapi kita bisa berkomunikasi secara intens. Hampir 24 jam kita membahas Juventus dan hal yang lain yang tentunya menarik. Dan di sini secara overall permainan ada istilahnya spakbor. Artinya ini adalah singkatan ya. Spalletti kombinasi Tudor, artinya spakbor. Nah, ini tercipta suatu fusion ya, fusion penggabungan antara era kepelatihan Tudor yang which is masih banyak pemain yang dia pernah pimpin dengan Spalletti yang bergabung ya, dengan 3 kemenangan beruntun yang memberikan hasil yang optimisme tinggi atau hasil yang positif. Nah, syukur-syukurnya kombinasi antara Tudor dengan direct play ya kan, dan Spalletti dengan one two touch. Nah, ini kayaknya berhasil gitu untuk 3 pertandingan ini. Artinya polanya mengalir sesuai dengan kombinasi dengan perubahan formasi ala Spalletti yang berhasil terbukti dengan 3 pertandingan, dan semoga kedepannya ini dapat memberikan kemenangan-kemenangan yang membawa kita naik peringkat di klasemen Serie A, kemudian lolos di babak selanjutnya Coppa Italia, dan tentu saja sesuai dengan ekspektasi para Juventini lah ya, yang UCL terutama ya, bisa lolos ke babak selanjutnya juga Mbak Amel. Ini hasil yang positif dengan spakbor tadi ya, Spalletti kombinasi Tudor gitu Mbak Amel. Oke, terima kasih Mas Suryo. Spakbor ya, Spalletti Tudor. Lucu banget nih singkatannya nih Mas Suryo. Tentunya ini memang hasil yang patut kita syukuri ya. Oke, kalau dari Mas Michael gimana nih pendapatnya Mas? Silakan Mas. Ya, kalau misalnya dari saya sih tadi cocok ya dengan Mas Suryo juga. Paling saya mau menambahkan kalau memang tadi itu udah gabungan dari Spalletti sama Tudor gitu. Yang paling membedakan banget itu adalah kita ini pemain-pemainnya one two itu poinnya adalah pemain tahu temennya itu kemana gitu kan. Yang kita lihat berbeda banget dari zaman Allegri, Motta itu tuh mereka one two-nya bukan one two yang tak gitu yang segitiga ataupun balik lagi, tapi mereka bisa tahu pemainnya ini temannya ini akan lari kemana gitu, sehingga uh, peraturannya Spalletti yang memanfaatkan ruang itu kita enak melihatnya gitu, one two-nya itu jalan terus dan mungkin cuma bukan hanya one two tapi one touch, paling banyak tuh touch-nya banyak banget. Peraturan pertandingan tadi malam itu sangat enak sih dilihat, dan juga ada dari Tudornya itu direct ke tengah gitu. Cuman mungkin memang dari Spalletti ada bilang kita fokus aja ke Yildiz karena memang lebih banyak lagi dari sayap dari Yildiz di kiri seperti itu. Karena kan kalau Tudor itu benar-benar
kanan kiri dipakai ke tengah gitu. Tapi kalau Spalletti ini kalau bisa nyari Yildiz, bahkan sampai misalnya tetap ada Conceição, ya Conceição benar-benar dipakai kalau kiri udah mentok seperti itu. Dan untuk sejauh ini ya momen krusialnya ya itu tadi, gol-golnya open play, dan kita juga bisa membuka ruang dari Udinese yang memang kayaknya mainnya apa namanya counter attack aja ya, mereka maunya counter attack aja seperti itu, nggak niat menang kayak gitu. Bahkan siapa namanya, si Di Gregorio nggak ada save-nya kalau misalnya dari statistik ya. Mungkin itu aja sih yang mau gue tambahin, Mel. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Michael. Sebelumnya juga kita bahas ya, kalau misalnya sebenarnya di video sebelumnya nih, kalau teman-teman Juventus ini bahas, kalau kita berharap Juventus ini ngegolin lewat open play gitu ya, bukan berdasarkan penalti atau misalnya apa tendangan sudut gitu. Nah, akhirnya gitu ya, kita berhasil gol melalui open play. Nah, pelatih Juventus ya, Luciano Spalletti ini kan bilang nih, kalau dia nih puas nih sama performa timnya setelah menang 2-0 lawan Udinese. Ya, tapi dia juga jujur nih, kalau mungkin masih ada beberapa hal nih, Mas ya, yang perlu dibenahi. Ya, kalau kita lihat kan Juventus sebenarnya sudah main cukup seimbang ya, dan juga sudah bisa bikin peluang bagus. Ya, dan Spalletti ini juga secara khusus nih, dia memuji dua pemain depannya, yaitu ada Jonathan David dan Luis Openda, di mana Jonathan David ini dia dibilang jago banget nih ngatur bolanya, sedangkan Luis Openda ini pergerakan tanpa bolanya nih oke banget nih dan sering bikin ruang. Nah, meski begitu kan Spalletti tetap kasih kritik membangun ya. Dia bilang kan Juventus nih sebenarnya harus lebih kejam nih dalam memanfaatkan peluang dan harus bisa mengatur tempo permainan lebih baik supaya gak cepet capek ya. Intinya tuh Juventus udah ada di jalur yang benar nih, tapi kayaknya nih masih ada kurang gitu beberapa elemen penting yang bisa buat mereka tuh bisa tampil nih secara maksimal. Nah, gimana nih menurut Mas Suryo dan Mas Michael? Ya, menurut Spalletti itu kan ada elemen krusial gitu yang masih kurang dalam permainan Juventus. Nah, apa sih elemen itu kalau dari pandangan narasumber kita? Dan gimana nih hubungannya sama cara mereka ngatur jalannya pertandingan? Nah, gimana nih Mas Suryo? Silakan Mas Suryo. Ya, mungkin dari statementnya Spalletti ada beberapa hal yang kurang, tapi kalau bisa beropini di sini ya, tentunya di sini kan suara Juventini ya, tempat kita Juventini beropini gitu. Itu diagonal play, ya diagonal play jadi perpindahan antara kanan ke kiri dan kiri ke kanan. Memang betul kita semua difokuskan ke Yildiz. Dan beberapa kali pun Yildiz pun mengancam dengan serius. Artinya sempat memang mukanya juga sampai kecewa banget gitu karena expected goalnya dia tinggi terhadap tendangan yang dia berikan itu. Tapi sebenarnya kalau ini diantisipasi dengan zona marking yang cukup disiplin terhadap defensive line, ya terbukti dengan adanya gol yang dianulir itu ya, walaupun memang Udinese juga ada yang dianulir gitu. Tapi ini sebenarnya kalau kita menambahkan pola diagonal, artinya supaya tidak terlalu capai, serangan itu terbagi atas tidak hanya di pos kiri saja, atau tidak hanya di pos kanan saja, tapi bolak-balik bisa apa ya, tektokan gitu kayak tenis meja gitu, diagonal dari apa kiri ke kanan, kanan ke kiri, atau katakanlah memang langsung dari tengah gitu. Ketika let's say Thuram diganti kemudian itu perubahannya sih ya lumayan ya ketika itu, cuman ini diagonal ini yang perlu diperbaiki sama ada penambahan porsi kalau kita bisa beropini ya untuk set piece atau katakanlah latihan bola mati untuk corner, free kick, kemudian memperbesar kemungkinan peluang terhadap corner dan free kick untuk golnya gitu. Dan satu lagi, kalau bisa jangan terlalu tergantung serangan pada satu orang Yildiz, karena ketika Yildiz itu tertutup atau terkunci dengan zona marking yang cukup disiplin dan ditambah defensive line yang cukup disiplin, itu bisa berbahaya. Jadi diagonal ini diperlukan supaya tidak terlalu capek, kemudian juga pola serangan terbagi dan
memecah konsentrasi tidak hanya melalui dribble-dribble atau tidak hanya melalui daya jelajah, tapi melalui umpan-umpan diagonal yang cukup memusingkan dan membuat capek musuh juga sebenarnya center back. Ketika umpan diagonal itu dilancarkan, otomatis back itu akan terpecah. Artinya ketika dia harus memandang kiri dan kanan kemudian diagonal, setidaknya dia harus melakukan suatu gerakan melompat, dan gerakan melompat ini cukup menguras energi para back-back lawan seperti itu. Jadi kalau menurut saya diagonal play seperti itu Mbak Amel. Oke, terima kasih Mas Suryo. Jadi kalau menurut Mas Suryo itu elemen yang kurang itu adalah diagonal play ya. Jadi kapan ke kanan ke kiri, kiri ke kanan gitu ya. Sama kalau bisa ini jangan hanya fokus ke satu gitu ya untuk pencetak golnya, untuk apa, jangan ke Yildiz doang. Benar, kalau misalnya nanti dia ditutup atau dia jadinya dijagain terus gitu kan, nanti yang ngegolin siapa, gak ada ruang gitu. Oke, terima kasih Mas Suryo. Kalau dari Mas Michael, gimana nih Mas Michael? Iya, kalau dari gue sih momen krusialnya itu adalah masih dari kayak zaman Tudor ya. Nggak tahu kenapa tengah itu untuk transisi ke depan cepat. Tapi begitu kita agak diserang balik ataupun memang lagi nyerang, itu tengah kosong. Kosong, sering banget kosong gitu. Apalagi kalau nggak ada Kepren Turam. Kita tahu memang McKennie itu memang mobile ya. Tapi gue juga nggak tahu kenapa dia ini kayak nggak tahu tempat. Jadi dia lari aja tapi nggak balik lagi gitu kan. Dan itu mungkin yang sering banget tengah itu Udinese itu mainnya dari tengah gitu. Walaupun memang kelihatan yang tendangan Zaniolo yang hampir gol itu kan, walaupun memang ke pinggir jauh, tapi itu kan dari tengah banget tuh. Itu pemain Udinese tuh leluasa banget lah main di tengah gitu. Uh, tapi kalau itu ada Thuram itu seperti itu. Tapi mungkin kita lihat juga karena mau lawan Napoli, mungkin Spalletti juga rotasi pemain, jadi ada harus yang dipelajarin dari skuad kedua kita ini yang memang nggak bisa lah kita memanfaatkan pemain skuad pertama terus kayak gitu. Jadi momennya itu krusial itu adalah di situ, dan memang mungkin juga ada elemen krusial adalah David ini belum bisa narik pemain. Yang kita harapkan dari zamannya waktu Higuain itu tugasnya bukan hanya cetak gol. Cetak gol pasti, tapi seenggaknya dia tuh harus bisa bikin satu pemain itu nggak betah kalau dia nggak dijagain kayak gitu. Tapi ini kan Davidnya turun, ya backnya Udinese ngerasa aman aja gitu. Jadi kalau misalnya dia bisa narik satu atau dua, itu sengaja udah mengurangi pemain gitu. Sedangkan kita lihat kalau Yildiz udah megang bola, itu pasti ada satu pemain pusing kepalanya gitu. Jadi mereka lebih nggak nyaman kalau ada Yildiz. Padahal kita ngarepinnya David juga seperti itu. Jadi seenggaknya pemain ini satu lawan itu udah ketarik. Jadi Yildiz bisa gocek-gocek ataupun nanti Conceição gitu dari kanan kan, atau Zegrova kayak gitu. Jadi bahkan bisa narik 3 pemain. Itu yang elemen krusialnya. Sama tadi gue lupa nambahin, mungkin yang satu itu loh. Gue masih agak kurang srek yang golnya David dianulir itu. Gue takutnya kayak Salernitana. Wasit ngeliatnya yang sana. Padahal ada pemain yang ada dari arah corner tuh. Itu tadi gue udah screenshot, nanti lah gue kasih di grup. Yang inget nggak dulu Salernitana Bonucci yang golin itu kan dari corner, dibilang offside padahal ada pemain Salernitana di corner. Itu yang nggak dilihat, yang dilihat yang di kotak penalti. Itu nantilah. Itu tipis banget. Tadi gue lihat lah harusnya nggak offside nih. Tapi itu momen elemennya harusnya krusial karena coba kalau itu gol, si Jonathan David pasti ego untuk menggolkannya lebih tinggi lagi. Maksudnya kan untuk striker gol itu nomor 1. Seperti itu Amel. Oke, terima kasih Mas Michael. Nah, buat teman-teman yang mau lihat apa yang diomongin Mas Michael tadi, nanti dikirim di grup. Nah, makanya join dulu jadi membership biar gak ketinggalan ya. Oke, seperti kita ketahui ya, kalau laga Dapat babak stiker-stiker. iya, dapat stiker-stiker foto-foto meme banyak ya pokoknya deh. Stiker. Oke, nah laga babak 16 besar Coppa Italia ini kan jadi ya Mas Michael juga udah bilang kalau misalnya jadi ajang rotasi pemain dibuat Spalletti ya. Meskipun nggak rotasi besar-besaran gitu ya, Juventus turun dengan formasi 3-4-2-1
ya. Kalau kita lihat di lini tengah ini ada perubahan besar ya. Duet utama di Serie A ya, Locatelli Thuram ini diganti sama Koop Mainers ya yang dengan rating 7,1 dan Miretti dengan rating 7,1 ya. Lalu Koop Mainers malah balik nih jadi pemain sentral ya. Lalu ada Weston McKennie ya dengan rating 7,4 yang biasanya itu dia main di sayap atau tengah ya. Kali ini dia dipasang lebih maju nih di belakang striker ya. Kalau untuk fokus utama tetap nih ke Jonathan David yang mendapatkan rating 7,5 yang jadi pemain rating tertinggi nih di starting 11 dan juga berhasil bikin gol. Nah, ada juga kan beberapa pemain pengganti yang disorot ya, seperti Edon Zegrova dengan poin 6,9, dia di mana masuk menit 84 ya buat ganti Kenan Yildiz. Mungkin walaupun mainnya sebentar gitu ya, dan juga nggak bikin gol atau assist, tapi kemampuan individunya nih dalam dribbling ini menunjukkan potensi besar nih buat masa depan. Lalu ada Joao Mario ya, 6,7 ratingnya. Dia juga dapat menit bermain ya di menit 74 gitu ya. Dan ini tuh menarik ya karena sebelumnya itu kan seperti yang kita tahu Mario ini kan jarang dipakai nih. Nah, pertanyaannya buat narasumbernya. Kalau kita lihat dari rating Sofa Soccer gitu waktu Juve menang 2-0 dari Udinese, gimana nih analisis Narsum gitu ya soal pemain yang ratingnya bagus nih di atas 7,0 dan juga yang ratingnya di bawah 7 nih. Kira-kira siapa nih pemain yang paling menonjol dan juga siapa sih pemain yang mungkin masih kurang nih? Silakan Mas Suryo. Ya, pemain yang menonjol tentu saja dengan kalau mengurai dari proses gol, sebenarnya Jonathan David itu tidak mengeluarkan effort yang banyak ya untuk golnya dia sebenarnya karena itu kan dari terobosannya McKennie yang ngelihat memang ada posisi Jonathan David yang memungkinkan untuk mencetak gol ya kan. 7,5-nya itu ditambah gol yang offside kali ya. Jadi ada ininya plusnya gitu. Nah, kalau buat McKennie ya Texas Boys ini sebenarnya ya etos kerjanya sih bagus ya melawan tim sekelas Udinese ya. Tapi kita belum melihat McKennie ini melawan tim yang di atas Udinese. Jadi untuk pertandingan pada kali ini ya memang pantas si McKennie dan Jonathan David mendapatkan poin yang atau nilai yang bagus gitu. Sementara itu untuk yang kurang memang jadi tampak tidak dalam tanda kutip ya terlihat baik si Cambiaso. Jadi tampaknya biasa-biasa saja dan karena penyerangan yang kurang intensif ya back kita jadi ya kelihatannya biasa-biasa aja atau tidak teruji seperti Kelly dan lain-lain ya. Itu jadi ya standar-standar aja nilainya. Sementara untuk ini ya Edon Zegrova sendiri, kita mungkin kalau dia seorang sarjana ya, ini disclaimer ya, maksudnya bukan jelek gitu, artinya ada singkatan gitu. Dia kan pinter gocek-gocek gitu, jadi dia seorang sangean gitu, artinya sange, sarjana ngeles ya kan, pinter ngeles ini dia orang. Ketika ada bola kayak Messi dari Kosovo gitu ya, dia take lihat dulu nih screening dulu ya kan di screening dulu terus sambil dia gocek sana gocek sini ya terus habis itu ya bisa ngelesnya itu kita ngelihatnya ada sesuatu yang beda dibandingin zamannya Tudor gitu. Oh ada pemain seperti ini yang ya beda ya sama Chico ya tentunya ya style-styleannya. Kalau ini kayak bola nempel sama dia terus dia mainin. Kalau Chico kan memang ngandelin speed. Sebenarnya kalau Edon Zegrova ini speednya ya mungkin undernya Chico atau katakanlah dibanding dengan Openda yang kemarin di UCL sebagai pemain dengan kecepatan yang paling tinggi ya memang masih di bawah tapi ada ini ya istilahnya enaknya aja gitu dilihat sangenya ini loh ya kan sarjana ngeles nggak tahu ya dia sarjana benar apa enggak kita asumsi aja gitu. Kalau memang ini dipertahankan Juve sebagai backup itu lebih dari cukup sebenarnya tinggal diasah jam terbangnya aja. Kalau di episode saya sebelumnya itu ada namanya santet ya kan. Nah, santet itu ya kan
itu ada syarat dengan tentukan sendiri targetnya gitu. Nah, si Zegrova ini kita coba mainkan di awal-awal babak sampai dengan katakanlah menit 70 atau 65 gitu. Kalau dia tidak progres ya digantikan dengan Chico. Artinya tidak melulu harus Chico main di awal, tapi kasih kesempatan si Zegrova juga untuk main di awal. Artinya ya adil lah, nggak ada yang dianak emasin juga gitu. Nah gitu Mbak Amel. Halo? Halo? Udah? Oke, terima kasih Mas Suryo. Kalau dari Mas Michael nih, bagaimana Mas? Apakah ada pendapat lain gitu atau sama dengan Mas Suryo pendapatnya? Silakan Mas. Ya, jadi memang kalau rating ini selalu yang gue bilang agak subjektif ya, dan memang dari jangankan rating tapi sampai Ballon d'Or pun penyerang itu selalu dinilai tinggi. Padahal nggak gitu sebenarnya. Kalau misalnya dilihat ya Jonathan David 7,5 ya, padahal tadi kan gue juga udah bilang Jonathan David tuh belum belum itu kapasitas yang diharapkan seperti itu. Kalau Yildiz ya jangan ditanya lah ya, memang 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 dia poin kita. Tapi kalau ditanya ya, kalau nonton itu kita tuh sebenarnya harus berterima kasih sama Spalletti. Tun Cup Miners nih jadi berguna loh. Sangat berguna karena dia mungkin belum kayak Bonucci ya, tapi untuk bola-bola mengalir dari belakang ke depan cepet karena ada dia gitu. Selama ini kan enggak kayak gitu kan. Kalau bola dari Kelly itu ya dia kaki kiri, tapi temen di mana dia bisa agak-agak 2 meter tuh, temennya harus lari dulu. Maksudnya temennya pun nggak tahu dia mau ngoper kemana. Sedangkan Tun mungkin karena dari tengah kali ya, dia tuh bisa tahu harus buang kemana gitu. Jadi kita cenderung aman lah kalau bola tuh habis dari Di Gregorio, dan banyak-banyak juga sliding dia, penutupan dia tuh yang tepat kayak gitu. Tapi mungkin dia karena masih belum terbiasa kan, dan kemarin juga dibikinnya di DMF gitu, dan belum mungkin belum terlalu klop juga sama McKennie karena memang jarang ditaruh di dua posisi itu. Tapi untuk nilai 7,1 mungkin kurang ya. Mungkin dia cocok 7,5 gitu. Tapi ya untuk itu udah oke lah di atas 7. Cuman untuk siapa namanya, Jonathan David mungkin agak-agak berlebihan lah, tapi ya itulah tadi subjektif. Dan untuk Miretti surprisingly memang ini dia harus banget dikasih jam terbang lebih lagi gitu, karena memang dia masih banyak potensinya untuk di tengah. Kayak dia udah sukses lah menggantikan Locatelli lah untuk tadi malam, walaupun lawannya mungkin hanya Udinese, tapi jika diberi kesempatan, karena kan sepak bola itu memang pengalaman ya, mental bermain gitu. Jadi kalau nggak dikasih kesempatan juga gimana dia mau berkembang, mau dia punya bakat bagus apapun seperti itu. Namun untuk si Zegrova mungkin agak harsh juga, tapi 6,9 udah bagus, karena biasanya dia kan 84 perpanjangan waktunya itu 6 menit, mungkin cuma 12 menit itu. Tapi untuk 12 menit itu dia sangat memberikan warna yang lain ya, mungkin tidak ada tambahan assist, tambahan gol, tapi sangat berwarna lah kalau ada dia masuk gitu. Mungkin biasanya sih 6,9 itu kalau untuk pemain yang baru menit 84 biasanya nggak dikasih, biasanya nggak ada nilainya. Tapi mungkin untuk 6,9 itu untuk apresiasi Zegrova lah, karena memang berubah dia main gitu, nggak hanya berfokus di kiri tapi juga bisa ke kanan seperti itu kan. Dan memang masih ada yang harus diperbaiki dari Zegrova, yaitu umpan-umpannya mungkin juga masih belum klop ya, dia belum tahu teman-temannya kemana gitu kan, dibanding waktu di Lille dia sepertinya udah tahu temennya akan lari kemana. Tapi untuk ekspektasi ini yang kita harapkan dari Zegrova ya bisa bisa ditambahkan lagi. Dan untuk Joao Mario mungkin untuk nilainya 6,7 di menit 74, berarti kan dia dapat kesempatan itu 20 menit lebih ya.
itu memang 6,7 udah lumayan lah. Tapi mungkin dia bisa diberikan kesempatan lagi karena memang dia jam mainnya kurang. Karena untuk tadi kayak kata Mas Suryo juga, kita juga jangan fokus ke Yildiz. Kita berharap Yildiz juga bisa bermain 90 menit karena masih jarang tuh Yildiz main 90 menit karena ya semua fokus ke dia, dia pasti capek gitu kan. Apalagi kita minggu depan lawan Napoli, ini aja udah hebat nih. Spalletti 84, biasanya Yildiz menit 70 udah diganti tuh. Gitu. Jadi mungkin bisa Joao Mario juga dikasih kesempatan main di kiri mungkin karena dia kan juga nggak harus di kanan seperti Chico yang memang bagusnya di kanan gitu. Mungkin kedepannya bisa diberikan kesempatan oleh Spalletti. Mungkin itu Amel. Oke, terima kasih Mas Michael. Nah, tadi kan Mas Suryo, Mas Michael juga sempat nyinggung nih soal Edon Zego. Mainnya sedikit ya, baru masuk di menit ke-8. Ya, ratingnya juga biasa. Di sini skill individunya itu kelihatan. Nah, menurut Mas Suryo dan juga Mas Michael nih, kira-kira seberapa besar sih potensi Zegrova gitu buat bantu Juventus di jadwal padat ke depan ya? Dan dari performa singkatnya gitu, bikin dia nih pantas nih untuk dipertimbangkan jadi starter atau masih belum gitu. Gimana nih, Mas Surya? Ya, sebenarnya layak sih untuk jadi striker. Artinya kita mempunyai winger-winger yang luar biasa macam Zegrova, kemudian Chico dengan successful dribblenya, Zegrova dengan style dribble ya bisa membantu tim juga. Diharapkan dengan seperti itu dan dengan berbagai padat atau berbagai macamnya kompetisi yang harus dijalani Juve sekarang, nggak ada salahnya Zegrova itu dikasih kesempatan bermain di menit awal. Ya sesuai dengan episode saya sebelumnya, sesat setuju dengan syarat. Ya artinya di menit 65 atau 70 ketika Zegrova tidak memberikan impact harus digantikan dengan Chico sesegera mungkin. Nah, itu mengesampingkan anak emas, mengesampingkan faktor subjektif dan demi kepentingan tim juga, artinya demi kepentingan Juventus juga untuk meraih hasil yang maksimal di setiap match yang ada. Jadi nggak ada salahnya Zegrova itu dimainkan di awal-awal babak, menambah bonding, artinya menambah waktu dia ini ya apa ya istilahnya apa feel ya atau chemistry terhadap pemain yang lain, dia tahu harus kapan dan atau mengumpan ke yang lain atau mengambil inisiatif sendiri gitu. Karena kalau di Lille seperti kata Mas Michael tadi atau Bang Michael tadi, ya memang sudah lebih lama gitu. Artinya sudah terjadi chemistry yang lebih baik dibandingkan dengan Juve sementara ini Mbak Amel. Oke, terima kasih Mas Suryo. Jadi kalau misalnya dibilang itu kita harus emang dibilang starter masih bisa ya dibilang dan dia bisa dimainin di menit awal, tapi kalau misalnya nggak berikan impact gitu ya di 60 menit sampai 75 harus segera diganti ya. Nah, kalau dari Mas Michael nih gimana? Silakan Mas. Ya, setuju banget karena selama ini kan Zegrova selalu babak kedua ya. Dan nggak pernah juga dari menit 46 masuk gitu ya. Mungkin sesekali boleh lah. Kalau memang nggak bisa di apa namanya nggak bisa di Serie A ya coba aja di Coppa Italia gitu. Apalagi kemarin lawan Udinese harusnya dicobain di kanan. Tapi kan siapa Spalletti lebih milih Cambiaso mungkin juga untuk mengimbangi sisi bertahannya karena ternyata sisi menyerangnya Udinese ini agak agak kencang juga makanya ditaruh Kabal di kiri, Cambiaso kanan. Karena kalau Zegrova sudah bisa dipastikan memang fokusnya menyerang gitu karena udah ada Yildiz Zegrova pasti dua pemain lah hilang untuk bertahan kayak gitu. Tapi ya untuk selalu jika ada pemain yang memang udah sekelas Zegrova ya kenapa enggak untuk dicoba gitu kan karena dia masih punya banyak kesempatan untuk dicoba dan kalau lihat dari permainan Spalletti sih dia sangat sangat masuk sebenarnya. Ya seperti kata Mas Suryo tadi ya dia harus dimainin karena kalau misalnya penyerang winger kayak Zegrova itu ya dia gocek-gocek tapi temen dia harus udah tahu harus lari kemana agar dia juga
bisa mengumpan ke situ kayak gitu kan, karena kalau kayak Zegrova ini kan kaki kiri dia gocek-gocek, begitu bolanya ke kanan jadi temennya itu udah tahu oh dia kalau ngumpan kaki kanan mungkin akan agak lebih deket, atau misalnya kalau kaki kiri ya dia pasti bisa nyampe ke tempat itu kan, yang chemistry itu yang tadi dibilang sama Mas Suryo. Jadi off the ball teman, dan pas dia megang bola Zegrova juga jadi dapat gitu chemistry-nya. Nah, itu yang memang masih harus ditambahin dari Zegrova ini. Semoga Spalletti memberikan kesempatan lebih. Itu Mbak Mel. Oke, terima kasih Mas Michael. Nah, itu dia tadi teman-teman Juventini saat Juventus versus Udinese. Buat teman-teman mungkin ada pendapat-pendapat lain gitu ya, boleh langsung di komen gitu. Jangan lupa juga buat di like dan di share ke teman-teman kalian yang lain. Saat yang aku Amel dan juga narasumber kita pamit undur diri, kita tutup dengan Fino Fine Forza 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 Juve! Juve! Juve.